Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah pemilik mutlak alam semesta. Dialah yang mengatur siang dan malam. Allah bersumpah dengan pergantian siang dan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kita bersyukur kepadanya karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu kondisi kita, bahwa kita butuh pergantian siang dan malam. Karena itu, supaya kita tidak bosan dengan kehidupan ini, Allah mengatur. Ada siang, ada malam. Inilah rahasia sumpah Allah dalam surah Al-Lail. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menggambarkan bahwa idza aqsama Allah bi syai' fadzalika li'azmatihi. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu untuk menunjukkan keagungannya. Bahwa pergantian siang dan malam adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa mengubah sistem ini, ikut-ikutan mengatur alam semesta ini. Sengaja Allah langsung yang mengatur pergantian siang dan malam ini. Karena kalau manusia diberi kesempatan untuk ikut mengatur siang malam, maka akan terjadi perebutan. Negara yang kuat akan menguasai siang, dan negara yang lemah akan terus diberi malam. Begitulah rahasia pergantian siang dan malam ini. Karena itu, kita yang merasakan indahnya pergantian ini banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akumulasi dari pergantian siang dan malam adalah pergantian pekan. Dari pergantian pekan, maka terjadilah pergantian bulan. Dan dari pergantian bulan terjadilah pergantian tahun. Di sini Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahr." Kata Allah, aku yang mengatur alam semesta ini dengan sistem aku sendiri, kata Allah. Dan sengaja aku bikin dalam setahun itu 12 bulan. Mengapa ayat ini Allah letakkan dalam surah At-Taubah? Ada apa? Bahwa puncak kehambaan yang hakiki, siapa yang ingin menunjukkan bahwa dirinya hamba Allah dalam setiap pergantian siang dan malam, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun, dialah hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan coba-coba mengisi pergantian hari ini, pergantian pekan ini, pergantian bulan ini, pergantian tahun ini dengan dosa-dosa. Sungguh celaka manusia yang tidak tahu diri, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia ternyata setiap kali pergantian tahun dia membalas dengan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir bisa dikatakan bahwa kecelakaan terbesar kemanusiaan yang berumur dosa adalah di malam tahun baru. Di puncak itulah banyak manusia dengan sengaja melumurkan dirinya dengan maksiat dosa-dosa. Sungguh ini merupakan kecelakaan kemanusiaan terbesar di muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Membalas nikmat Allah
dengan maksiat dan dosa-dosa. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, inilah nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setiap hari Jumat, selain kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, kita disunnahkan untuk juga memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, kita mencintai Rasulullah. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin surga kita kelak berdampingan dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Rasulullah telah memberikan cara terbaik. Kata Nabi, gampang. Biasakan lidahmu itu, yang mudah bergetar itu, bibirmu yang mudah bergerak itu, gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari Jumat seperti ini. Saudaraku, apapun profesi kita, mau pedagang, pegawai, itu semua ada jatah rezekinya. Yang membuat kita bisa hidup Allah, yang mengatur rezeki kita Allah. Bukan karena seseorang nongkrong di pasar tiap hari dia pasti lebih kaya, bukan seperti itu. Ada nasib masing-masing. Dua orang tokonya berdampingan, yang dijual sama, penghasilannya setiap hari berbeda. Padahal buka tokonya sama, yang dijual barangnya sama, nutup tokonya sama, tetapi penghasilannya berbeda-beda. Siapa yang mengatur? Yang mengatur bukan toko, yang mengatur bukan pegawai, yang mengatur Allah. Bahwa setiap hari ada rezeki yang sudah Allah tentukan bagi masing-masing kita. Oleh karena itu, kesibukan kita dengan urusan dagang, dengan urusan pekerjaan sehari-hari, jangan sampai menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah hadir di toko-toko, jagalah toko kita dengan baik. Tetaplah hadir di kantor-kantor, laksanakan puasa dengan baik. Tapi jangan biarkan bibir ini berdiam. Tetaplah bibir ini, lisan ini mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terbaik yang paling Allah cintai ada 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang kata Nabi, ada 4 kalimat yang paling Allah sukai. Baca ini sambil kita berdagang, baca ini sambil kita ngantor. Jangan sampai lidah ini dibiarkan dia berdiam. Allah menciptakan lidah dan bibir supaya banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap zikir, setiap doa yang dibuka dengan selawat dan ditutup dengan selawat, maka doa itu dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir yang tidak pernah tolak adalah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mewajibkan dirinya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya membaca selawat kepada
sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahmatullah, kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Bermacam-macam profesinya, bermacam-macam bakatnya, bermacam-macam nasibnya, bermacam-macam agamanya. Memang itu sudah keniscayaan. Karena itu setelah Allah bersumpah dengan pergantian siang dan malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, Allah bersumpah yang ketiga dengan hakikat penciptaan manusia yang berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi yang aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Dari tabiat kita saja kita sudah beragam, ada laki, ada perempuan. Karena itu janganlah Anda yang laki-laki memaksa yang perempuan menjadi laki-laki, dan janganlah Anda yang laki-laki memperempuankan diri. Jadilah Anda yang asli sebagai laki-laki. Janganlah Anda yang perempuan memaksa laki-laki menjadi perempuan, dan janganlah Anda yang perempuan melaki-lakikan diri. Karena memang sudah Allah ciptakan tabiat ini dengan fungsi masing-masing, dengan tugas masing-masing, yang karena ada berpasang-pasangan ini, laki dan perempuan, kehidupan berlanjut. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Karena itu dosa terbesar di antara dosa manusia dalam sejarahnya, yaitu ketika manusia merusak dirinya. Yang laki-laki menjadi perempuan, yang perempuan menjadi laki-laki. Bahkan ada yang tidak jelas, tidak laki-laki, tidak juga perempuan, bahkan diperang lagi. Dan ini dosa yang belum pernah binatang lakukan, yaitu dosa menikah sesama jenis. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan sebuah kaum di zaman Nabi Lut alaihissalam yang mereka merusak kemanusiaannya, karena kalau terus menerus pernikahan sesama jenis berlangsung ketika itu, maka manusia sudah musnah dan kita tidak akan ada. Makanya Allah azab kaum itu dengan azab yang pedih. Allah perintahkan mereka Jibril untuk mengangkat negeri itu, dan dengan kedua sayapnya malaikat Jibril mengangkat negeri itu setinggi-tingginya sampai hatta tasma'ul malaika sauta kilabihim, sampai malaikat di langit mendengar suara anjing di negeri itu. Saking tingginya diangkat oleh malaikat Jibril tentang negeri kaum Sodom itu. Setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril, yang di bawah di atas, di atas di bawah. Setelah itu ditimbuki dengan hujan batu karena saking murkanya Allah kepada kaum itu. Janganlah mengubah hakikat ciptaan Allah ini. Karenanya pergantian siang dan malam ataupun pergantian tahun ini semua jangan dirusak dengan akhlak manusia yang buruk, sehingga kemudian dia merusak dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Setelah itu Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Dalam surah Al-Lail kata Allah, wahai manusia, sungguh manusia, sungguh engkau wahai manusia akan berbeda-beda. Berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang memilih surga, ada yang memilih neraka. Itu masing-masing. Karena itu kita sudah diciptakan dengan tabiat berbeda-beda. Maka di antara makna toleransi yang Allah ajarkan adalah bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya apa? Kita tidak diperintahkan untuk saling menyerang, tidak.
Tidak diperintahkan untuk saling menjelekkan, tidak. Tidak diperintahkan untuk saling merusak, tidak. Kita diperintahkan untuk saling menghormati, saling menjaga, saling memberikan hak masing-masing, dan tidak boleh kita saling membenarkan, karena keyakinan pasti akan melekat pada diri yang yakin. Dan tidak boleh kita memaksa orang lain ikut apa yang kita yakini. Tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut ritual yang kita laksanakan. Dan tidak perlu kita bawa perasaan, tidak perlu baper kalau orang lain tidak ikut ibadah kita, tidak ikut hari raya kita. Tidak perlu kita bawa perasaan, karena masing-masing punya keyakinan. Oleh karena itu, agama yang lain juga pun tidak perlu memaksa orang Islam ikut ritualnya. Tidak boleh memaksa orang Islam ikut ibadahnya. Tidak boleh memaksa orang Islam ikut hari rayanya. Dan juga tidak usah baper kalau orang Islam tidak mengatakan selamat dan sebagainya. Seperti itu hakikat toleransi. Dan ini makna lakum dinukum waliyadin. Hadirin sedang Allah, seperti inilah kita diajarkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, yang Allah ajarkan adalah takwa yang sebenarnya, haqqa tuqatih. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok masih menguatkan perintah ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ditambah lagi haqqa tuqatih? Apakah tidak cukup perintah ittaqullah? Saudara, banyak orang pura-pura bertakwa, pura-pura ke masjid, begitu pulang korupsi, pura-pura sholat, begitu keluar dari masjid berzina, pura-pura puasa Ramadan, begitu di pasar menipu. Dari sini Allah mempertegas bahwa kalau kamu mau bertakwa, jangan yang basa-basi, tapi kata Allah haqqa tuqatih, takwa yang jujur, takwa yang sebenarnya, bukan takwa pencitraan, bukan takwa pura-pura, tapi haqqa tuqatih. Apa kata Allah? Ketika seorang hamba mempunyai kualitas haqqa tuqatih, sang hamba yang punya kualitas haqqa tuqatih, punya kualitas takwa sebenarnya, punya kualitas takwa yang jujur, kata Allah apa? Hamba ini kalau meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitulah cara kita jujur kepada Allah. Allah Maha tahu. Jangan coba-coba menipu Allah. Jujurlah kepada Allah. Kita semua akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك غفور رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.